Bicara ROG itu kalau gua langsung kebayang sama dunia otomotif tuh, misalnya ada AMG dari Mercedes-Benz, ada seri M dari BMW, atau TRD Sportivo dari Toyota ya, yang semuanya itu sub-brand emosional yang dirancang biasanya identik dengan kecepatan. Begitu juga dengan ROG Phone 3 ini. Nah, ini yang bakal kita bahas, dan ini salah satu handphone yang jujur aja paling bikin gue penasaran. Karena bukan karena gue gamer atau apa ya, tapi kok ada gitu handphone yang sengaja dibikin untuk main game. Tapi justru bukan untuk itu, karena gue yakin untuk urusan pergamingan ini pasti udah harusnya nggak bisa diperdebatkan lagi ya. Justru gue penasaran ketika ini dipakai untuk produktivitas yang nemenin harian gue, untuk nemenin kerjaan-kerjaan gue. Seasik apa sih ROG Phone 3 ini? Atau ini jangan-jangan cuma sekedar gimmick doang ya? Atau memang benar-benar ini sebuah smartphone yang bisa diandalkan? Yang bakal kita coba ini adalah yang versi 12GB RAM-nya, terus storage-nya 256. Ini yang paling mahal, paling kenceng ya kan, 15 juta. Makanya ada sedikit perbedaan dengan yang versi 10 jutaan. Pertama dari dusnya sendiri, ini keren banget men. Jadi dia bentuknya segitiga kayak gini yang bisa dibuka. Dan di dalamnya itu kita mendapatkan ada Type-C to Type-C ya, ininya kabelnya. Dan ini juga kabelnya keren sih, ada pelindungnya. Terus ini chargernya juga gede, dia 30 watt ya, fast charging. Warnanya hitam, cakep. Kemudian ada konverter nih dari Type-C ke 3,5 mm, karena kebetulan di sini nggak ada ya. Sama yang terakhir, yang nggak kalah menarik, ada ini. Ini kayak semacam kipas pendingin yang nanti bisa ditaruh di belakang sini ya. Nah, bisa ditaruh kayak gini untuk memaksimalkan pendinginan ketika lo lagi kerja berat, misalnya lagi main game atau lagi apa. Dari desainnya semuanya sih menarik gitu ya. Oke, nah setelah gue pakai sekitaran semingguan, jadi akhirnya yang kita bahas kali ini tuh sebenarnya bukan ke sisi teknis dan lain-lain, tapi benar-benar gimana kesannya ketika gue pakai harian, dan gue bakal ngasih tahu apa yang gue suka dan apa yang nggak gue suka dari handphone ini. Oke, kita mulai aja langsung. Yang pertama, apa yang gue suka dari ROG Phone 3 ini adalah desainnya. Ini tuh kalau misalnya kita bicara detailnya, ini keren banget men. Asli, gue baru sekali ngeliat ada handphone yang dibikinnya tuh niat banget ya. Pertama kita bahas dulu nih handphonenya ya. Jadi ini tuh memang bener-bener dirancang sedemikian rupa supaya memaksimalkan pergamingan lu. Nah, dia tuh sebisa mungkin tuh dibikin kayak gini ya, horizontal dipakai mainnya. Di sini ada air triggernya yang ada tulisan ROG. Jadi kayak semacam embosan gitu, keren banget. Terus di sini tombol powernya juga dia warna merah, ada aksen merahnya. Sini volume ya, biasa. Terus di bagian sininya ada port tambahan dan juga untuk ngoneksiin berbagai macam aksesorisnya dia. Di bagian bawah ada lagi charger, jadi ada 2 di sini buat pengecasannya. Terus dia juga punya mikrofon yang banyak, ada di atas, di bawah, di samping, bahkan di belakang. Nah kemudian speakernya ada 2 di atas dan di bawah, dan ini ngadepnya ke depan layar gini ya, jadi enak banget ketika di ini. Nah di belakang ini ada yang jadi ciri khasnya nih, katanya ini lampu RGB-nya, yang ini nyala-nyala bisa disesuaikan sama misalnya lo dapet notifikasi segala macam, dia bisa nyala. Ini lumayan jadi gimmick yang untuk orang-orang yang baru tahu ROG kayak gue ya, ini menarik sih ya, handphone bisa nyala-nyala kayak gini ya kan. Terus di sini nih, ini tuh sistem pendinginannya nih katanya nih, kayak aerodynamic system. Ini cakep banget man. Jadi dia kan kaca nih ya. Jadi dia kayak ada di dalam gitu, terus kayak ada sirip-siripnya, dan ini fungsinya untuk mendinginkan dari jeroan mesinnya ini ya. Terus di sini juga ada bolongannya buat ngeluarin udaranya. Ini gue suka banget sih kalau lo merhatiin, karena dia beneran atasnya tuh dilapisin kaca lagi. Ini juga udah Gorilla Glass, jadi depan belakang ini semuanya kaca. Yang sayangnya
licin dan cepat kotor. Nah, tapi kalau misalnya bicara desain ini, waduh keren banget. Di pinggirannya juga kayak berasa keras kayak gitu ya, berasa kokoh gitu. Walaupun memang secara desain tampilan kamera ini cenderung biasa aja kalau tampilannya gitu. Terus nggak cuma di sini dia tuh ya. Pertama tadi dari dus itu niat banget dari handphonenya sendiri, dan ini bahkan casingnya pun dibikin sebergaya ini gitu. Ini baru sekali juga gue ngeliat ada casing yang kayak gini, yang biasanya tuh jelly case kayak gitu ya, ini kayak gini. Jadi kalau misalnya dipasang, ini yang tadinya dia kalem kayak gini ya, jadi makin beringas tampangnya. Nih. Kita cobain. Oke. Nah, ketika ini udah terpasang, tampilan belakangnya tuh jadi bener-bener nih handphone gaming banget. Dan Asus tuh niat tuh bikinnya tuh di sini ada kayak embosan-embosan ROG, gamer segala macam, yang ini bikin keren. Republic of Gamersnya nggak ditutup, yang tadi di sini yang gue bilang detailnya itu juga nggak ditutup, dan ini bikin ya secara emosional memang lo ngerasa ya ini handphone gaming banget, ini handphone anti mainstream banget gitu. Dan ketika lo bawa-bawa pun juga ini pasti kelihatannya keren aja dan laki banget lah istilahnya kayak gitu. Kemudian bahkan untuk defense-nya ini pun juga mereka mikirin banget. Di sini ada lampunya bisa nyala juga, dan juga di depan sini ya kalau dipasang tuh nyala. Terus di sini tengah-tengahnya bahkan ada tulisan lagi ROG kayak gitu, dan ini banyak banget ROG yang berkeliaran di sekitaran part-partnya dari si handphone ROG ini. Jadi salah satu bagian yang paling gue suka dari Asus ROG Phone ini adalah detail dari desainnya yang dibikin tuh niat banget, dan memang untuk penggunaannya tuh jadi lebih berasa emosional jadinya ya. Oke. Terus yang kedua, udah pasti speednya. Memang gue nggak dipakai buat main game ya, gue juga bukan gamer. Tapi ketika dipakai untuk produktivitas harian, yang namanya udah spek dewa yang katanya udah paling kenceng ya. Gimana sih rasanya lo pakai handphone yang paling kenceng? Ya ini, dia pakai chipset yang udah 865 plus pula. Bedanya sama flagship yang lain yang udah pakai 865 yang paling tinggi Snapdragon sekarang ya, sebelum nanti keluar yang 888 itu. Ini kayaknya dibikin atau di pesanan khusus dari Asus, jadinya ada plusnya, makanya kayak clock speednya pun bisa sampai 3,1. Ini udah paling tinggi katanya. Itu kan teknis ya, tapi ya memang gimana sih kalau misalnya realnya ketika lo pakai, memang itu kencang banget. Buka aplikasi, terus misalnya ngeloading segala macam, itu semuanya bisa dilakukan dengan sangat-sangat enak. Begitu dia juga RAM-nya ini yang 12 GB. Jadi juga pasti sangat-sangat membantu banget ketika dipakai untuk produktivitas. Gitu. Kalau misalnya gaming aja bisa, apalagi produktivitas. Dan gue memang butuh handphone yang cepet sebenarnya. Dan ini sangat bisa memuaskan banget dan memang terbukti sangat cepat. Bahkan ketika gue coba main game, ini juga memang sangat-sangat tidak masalah. Jadi kemarin tuh gue sampai sengaja nyari di Google gitu ya, apa game yang paling berat di Android, dan itu paling atas kalau nggak salah kemarin Asphalt 9, dan gue cobain, ya memang mulus banget dan sama sekali nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, hal yang paling bikin gue suka, dan sebenarnya di antara dari yang 1-2 tadi, bagian ini yang paling gue suka adalah kualitas soundnya, speakernya. Ini nampol banget ya. Sebelumnya gue udah ngerasain experience pakai Dolby Atmos di smartphone yang itu pun gue udah ngerasa cukup baik. Ternyata ada yang lebih baik, dan itu ada di handphone ini. Jadi gokil banget suaranya. Dia tuh kalau kita ngomongin bassnya itu nggak cuma sekedar ada dentuman ya, tapi juga bulatnya tuh berasa mahal, berasa premium banget, dan dia nggak pecah. Treble-nya juga jernih banget. Jadi ketika gue nonton film atau dengerin lagu pakai handphone ini tuh, waduh, dahsyat banget men. Udah gitu asiknya, ada pengaturan equalizer-nya. Jadi ada audio wizard-nya, lo bisa nyeting-nyeting di situ. Dan dalam kondisi standar, suaranya ini udah enak. Terus gue coba, gue tambahin kan bass sama treble-nya, dan gue atur-atur lah kayak ada mode pop, rock, kayak gitu-gitu ya. Itu jadi makin enak. Jadi bagian yang paling mengesankan menurut gue dari handphone ini adalah di kualitas audionya. Udah gitu juga dia speakernya yang ngadepnya kayak gini ya. Jadi kalau lo nonton film atau main game itu nuansanya tuh, waduh enak lah. Kalau dari segi kualitas suaranya ini top banget. Jadi kalau misalnya bicara spesifikasi ini ya, si
Speakernya itu dual front facing speaker with direct high sound yang terdiri dari 7 Megan stereo speaker dan dual NXP TF-A9874 smart amplifier. Gokil. Nyebutinnya udah susah kan ya, tapi memang suaranya enak. Kemudian hal yang gue suka lainnya adalah sektor kameranya. Ini ada 3 kamera dan 1 di depan, 4 ya jadinya total gitu. Walaupun ini handphone yang dirancang untuk gaming, tapi ternyata untuk urusan perkameraan ini cukup memuaskan gue lah. Ekspektasi gue juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau misalnya bicarain speknya, dia kamera utamanya itu 64 megapiksel Sony IMX686, bukaannya 1.8, terus ada lensa ultrawide 13 megapiksel, bukannya 2.4, dan satu lagi kayak semacam bonusan makro 5 megapiksel. Sementara di depan buat selfie-nya ini 24 megapiksel. Menariknya apa? Menariknya dia punya Pro kamera. Ini kayak di flagship Samsung yang sekarang tuh ada di Galaxy Note 20 ya kalau nggak salah tuh. Jadi kita bisa ngatur banyak hal di situ, pencahayaannya, bukaannya, dan lain-lain. Bahkan dia ada 2 fitur yang menurut gue itu sangat menarik. Pertama untuk mikrofonnya, ini bisa diarahin ke depan, ke belakang, atau sekeliling gitu ya. Pokoknya bisa lo atur. Terus dia juga punya noise reduction, jadi bisa menghilangkan gemuruh-gemuruh angin kalau misalnya lo syuting di outdoor. Itu udah sangat berfaedah banget menurut gue secara sisi kamera. Sementara untuk resolusinya sih sebenarnya yang 1900-an lah ya, itu nggak gede-gede banget, full HD. Walaupun sempet ya, mungkin kalau yang bukan versi resmi katanya tuh ada yang dia bisa ngerekam sampai 8K untuk video, tapi gue cari-cari di settingan tuh nggak nemu. Kalau misalnya kalian mungkin tahu caranya atau tahu nemu ini di mana yang bisa ngatur untuk sampai 8K, silakan komen aja di bawah. Tapi yang gue temuin tuh cuma 2 ya, ada yang HD dan juga full HD biasa. Tapi ini pun udah cukup baik, apalagi ketika lo ngaktifin stabilizernya, itu memang jadi lebih smooth banget, dan ini gue cukup puas. Gitu juga dengan kualitas fotonya, ya memang nggak ada masalah untuk di malam, di siang pun itu sama sekali menurut gue oke-oke aja ya. Dari sisi akurasi warna dan lain-lainnya juga itu cukup bagus, tajam juga gitu. Dan kalau misalnya kita bicarain kamera, dia juga cukup banyak menu-menunya ya. Pertama ada yang tadi pro video, terus ada time lapse, ada slow motion, bahkan ada motion tracking. Jadi kalau misalnya gue perlu banget nih buat syuting mobil lagi jalan gitu ya, pakai fitur ini bisa banget, berfaedah banget. Terus ada foto, portrait, panorama, mode malam, terus ada foto yang pro-nya, bahkan sampai yang makronya juga ada. Nah, ada satu aplikasi yang menurut gue keren, ini namanya Armor Clarity. Ini kalau misalnya kita lihat sini ya. Oke, jadi di sini tuh kita bisa mantau banyak hal soal si handphone ini, mulai dari CPU-nya, terus temperaturnya, GPU-nya, memori, bahkan semuanya tuh bisa diatur di sini. Ini keren banget. Bahkan bisa mengaktifkan X mode-nya yang buat main game. Nah, jadi merah dia. Tapi suhunya lengkap situ, dan di bagian bawahnya ada game genie juga nih buat manage game lo. Terus bisa buat ngatur air triggernya, bahkan fan speednya kalau tadi yang aero coolernya itu dipasang bisa disetting di sini, kecepatan dari kipasnya, juga lampu-lampu RGB yang di bagian belakang sini ini juga bisa disetting dari aplikasi ini. Keren banget. Oke, setelah kita ngebahas masalah apa yang gue suka dari handphone ini, sekarang saatnya kita ngebahas apa yang gak gue suka dari handphone ini. Yang pertama adalah masalah bobot dan juga feel ketika digenggam. Jadi dia punya dimensi 171 x 78 x 985 mm dan bobotnya 240 gram. Yes, untuk sebuah handphone 1/4 kilo itu bukan sesuatu yang ringan ya. Dan memang ketika dipegang pun handphone ini memang berat. Jadi sebenarnya gue ngebayanginnya ini tuh kayak PC lah. Memang dia cuma ditaruh di tatakan, terus lo ngecas ya, bisa dari bawah dan dari atas gitu. Karena kalau dipegang-pegang dan lo nggak berpindah-pindah tangan, itu jemari lo dan juga pergelangan tangan lo pasti bakalan pegel karena dengan beratnya itu. Ditambah lagi dia tuh punya feel yang digenggamnya itu tuh nggak enak banget kalau menurut gue. Mungkin ini subjektivitas saja ya, tapi gue ngerasain ini nggak enak. Kenapa? Entah karena memang materialnya, karena ini semuanya kaca, jadi tuh licin banget. Even lo udah pakai si casingnya ini, itu tuh tetap gue kok ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Terutama ketika gue ngerasain sentuhan di belakang ini tuh kayak agak-agak ngilu, kenapa gitu, nggak pede lah atau nggak comfortable lah gue ngerasainnya. Jadi memang nggak enak untuk digenggam itu menurut gue. Tapi ya siapa tahu kalau misalnya kalian punya opini lain ya silakan aja. Oke,
Terus yang kedua, yang paling bikin gue nggak suka juga adalah bagian layarnya. Padahal ketika gue cari tahu di review-review di media-media lain atau juga mungkin di website Asus sendiri, ini tuh punya layar yang benar-benar dirancang untuk memaksimalkan mata lo ketika lagi main game atau nonton atau apapun gitu ya. Apalagi refresh rate-nya juga sampai 144, itu udah tinggi banget ya. 120 aja mungkin udah smooth, ini 144. Tapi dibalik itu semua, layar AMOLED-nya ini tuh gue ngerasain kalau misalnya untuk urusan akurasi warna jelek banget cuy. Jadi gini, pertama gue agak-agak heran pas gue pakai malam gitu ya, gue pakai malam terus udah gitu gue ngelihat layarnya, kok item-itemnya tuh banyak noise-nya gitu ya, jadi kayak burem, kayak pudar warnanya gitu. Nah gue nggak ngerti kenapa kayak gitu kan. Setelah gue cari tahu itu kalau misalnya kayak di Droidline tuh bilang ini salah satu kelemahan dari panel AMOLED yang dipakein refresh rate tinggi, jadinya dia akurasi warnanya hancur gitu ya, terutama dalam kondisi gelap. Itu bikin bete sih, karena jadi nggak enak aja gitu dilihatnya. Kok gue ngelihat misalnya buka WhatsApp atau apa yang di mode gelap segala macam itu kok jadi buram. Dan bahkan yang terakhir tuh kayak gue ngelihat banner itu jadi nggak akurat warnanya gitu. Gue jadi nggak bisa ini, ketika gue lihat di tempat terang, loh kok beda ya gitu. Nah itu sangat mengganggu banget untuk urusan layarnya. Padahal ini layar tuh asik banget ya. Kalau misalnya kita lihat speknya nih, dia tuh udah Full HD Plus, resolusinya 2340 x 1080 pixel, refresh rate-nya tadi ya 144, dan dia punya touch sampling rate-nya tuh sampai 270 Hz dan respon time-nya tuh 1 millisecond. Memang kalau misalnya untuk respon, ini responsif banget layarnya ya. Bahkan kadang lu sentuh dikit aja itu dia udah langsung respon. Itu gue suka banget, dan pergerakannya juga lancar banget. Dalam hal itu tuh nggak ada masalah sama sekali. Dia juga udah ada dukungan 10 bit HDR display, Delta E kurang dari 1 ya. Terus color gamutnya ini gue nggak ngerti buat apa sih sebenarnya, tapi kita bicarain speknya yang megah ini ya, yang susah disebutin. Color gamutnya 153,7%, sRGB 108,8%, MTSC 133,3%, DCI P3, dan peak brightness-nya sampai 1000 nits. Kemudian untuk kenyamanan pengguna, layar utamanya juga udah dipakein TUF Low Blue Light dan Flicker Reduce Certification. Lo bayangin tuh, ribet nggak tuh nyebutin spesifikasi dari layarnya yang memang sebenarnya bagus. Cuma ya tadi yang sangat disayangkan banget, yang bikin gue agak bete ya tadi, akurasi warnanya hancur banget. Jadi secara respon ini layarnya bagus, sentuhannya juga responsif banget. Cuma sayangnya memang di masalah warna. Jadi kalau misalnya mau ditarik kesimpulan, ya gue cukup puas sama desainnya yang detailnya keren banget. Terus kemudian suara soundnya yang nampol abis. Udah gitu juga dia punya baterai yang sebenarnya enak dipakai seharian itu bisa. Dan 6000 mAh itu menurut gue juga udah cukup. Ngecasnya juga ya memang nggak cepet banget, tapi juga nggak lama-lama banget lah ya. Fast charging 30 watt itu udah lumayan sih menurut gue. Nah sementara yang gak gue suka itu bobot dan feel megangnya, terus layarnya yang akurasi warnanya hancur. Selebihnya memang gak ada masalah sama handphone ini. Dan kalau misalnya ditanya apakah kita harus beli handphone seharga 15 juta ini, kalau misalnya lo seorang gamer, gue rasa sih lo emang harus banget beli sih ya, karena ini secara emosional dapat, secara spek pun juga gak mengecewakan. Bahkan untuk dipakai harian juga ini sangat-sangat oke sih ya. Kecuali memang nanti ke depan gue harap ya Asus bisa melakukan perbaikan khususnya di bagian layarnya tadi ya. Kalau masalah bobot dan feel megang sih ya itu udahlah, itu masalah selera. Tapi kalau layar, gue berharap ini bisa diperbaiki ke depannya, entah softwarenya atau mungkin hardwarenya. Oke, sekian aja reviewnya dari gue, semoga berfaedah ya. Jadi ini benar-benar dari apa yang gue rasain harian, rasanya kayak gimana. Kalau misalnya kalian punya opini-opini atau mengalami hal yang sama, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. That's it. Have great peripheral vision. Come on. Banget. Terus yang ketiga, pastinya handphone ini tuh gak ada yang ketiga sih ya.
Bye.